Baik, selamat siang teman-teman dan semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Penurunan Kunjungan Konsumen Terhadap Keberlangsungan Usaha Pedagang di Pasar Tamin. Penelitian ini kami lakukan di lapangan langsung, yaitu di salah satu pasar tradisional yang cukup berpengaruh di Bandar Lampung. Perkenalkan, nama saya Iko Mangadi Wiguna dengan NPM 24411047 dari kelas MNJ 24A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Amelia Petriana, NPM 24411015. Saya dari kelas MNJ 24A. Halo semua, perkenalkan nama saya Yasinta Azara dengan NPM 24411099 dari kelas Manajemen 24A. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Lisa, NPM 24411145. Saya dari Manajemen 24A. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Pratiwi, NPM 24411032 dari kelas Manajemen 24A. Pasar Tamin dulunya dikenal sebagai pasar yang ramai dan menjadi tempat andalan masyarakat untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, kondisinya berubah. Jumlah pengunjung menurun drastis dan ini membuat para pedagang kesulitan bertahan. Dari kondisi itu, kami tertarik untuk meneliti apa penyebabnya, bagaimana dampaknya, dan apa yang bisa dilakukan agar pasar ini bisa bangkit lagi. Tujuan penelitian. Ada beberapa tujuan utama dari penelitian ini. Pertama, tentu untuk mengetahui penyebab utama kenapa jumlah pengunjung menurun. Kedua, kami ingin tahu dampaknya terhadap usaha para pedagang, baik dari sisi omset maupun semangat mereka. Kami juga mencoba mengukur seberapa besar korelasi antara penurunan jumlah konsumen dan pendapatan, serta melihat strategi apa saja yang sudah dilakukan oleh para pedagang. Metode penelitian. Metode yang kami gunakan adalah wawancara semi struktur. Kami berbicara langsung dengan 15 responden yang terdiri dari pedagang dan pembeli di Pasar Tamin. Pertanyaannya, kami bagi ke 3 fokus utama, yaitu perubahan, pendapatan, motivasi pedagang, dan strategi bertahan. Mayoritas pedagang menyampaikan bahwa pasar sekarang jauh lebih sepi dibandingkan dulu. Bahkan saat hari pasar seperti Senin atau Kamis pun tidak seramai sebelumnya. Penyebabnya beragam. Dari munculnya retail modern, belanja online yang makin populer, sampai kondisi pasar yang kurang nyaman dan kurang promosi. Dampak pada pendapatan. Penurunan pengunjung tentu berdampak langsung pada pendapatan. Ada pedagang yang dulunya bisa mendapat hingga 1 juta per hari, sekarang hanya sekitar 300.000. Dan itu belum bersih, bahkan ada yang kesulitan menutup biaya operasional seperti sewa atau beli stok barang. Motivasi dan strategi pedagang. Situasi ini juga mempengaruhi semangat para pedagang. Beberapa dari mereka bahkan sudah mempertimbangkan untuk berhenti dan mencari kerja lain. Tapi, karena keterbatasan usia atau pilihan, banyak juga yang tetap bertahan. Strategi yang mereka lakukan diantaranya memberikan diskon, menjual produk, titipan, atau promosi sederhana lewat media sosial walaupun belum optimal. Pembahasan. Kalau kita lihat dari sisi ekonomi, ini berkaitan langsung dengan hukum permintaan. Ketika permintaan atau jumlah pembeli turun, maka pendapatan otomatis ikut turun. Tapi bukan cuma itu. Dari sisi psikologis, pedagang juga merasa tertekan, kehilangan motivasi, bahkan ada yang merasa pesimis dengan masa depan usahanya. Implikasi dan rekomendasi. Dari hasil wawancara dan analisis, kami memberikan beberapa saran, mulai dari perbaikan kondisi fisik pasar, pelatihan digital marketing agar pedagang bisa menjangkau pembeli online, hingga kolaborasi dengan mahasiswa dan komunitas lokal untuk membuat event atau bazar mingguan. Harapannya, ini bisa meningkatkan kembali minat masyarakat untuk datang ke pasar. Kesimpulan. Dari penelitian ini, kami simpulkan bahwa penurunan kunjungan konsumen sangat berdampak terhadap kelangsungan usaha pedagang di Pasar Tamin. Tapi di sisi lain, pasar ini masih punya potensi besarnya untuk bangkit, asalkan ada dukungan dari semua pihak, baik pengelola, pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, and bye-bye.
Hmm.